Mas, sama Mbak Marsha, ini kan film-film sebelumnya termasuk series kayaknya sangat menguras emosi. Maksudnya secara level kayaknya tinggi banget. Di sini tuh kayaknya agak lebih meredam, terus juga lebih nggak yang menggebu-gebu itu. Prosesnya kalian berdua, terus ada bonding khusus nggak untuk jaga? Kayaknya emosinya emang harus di level segini deh gitu. Mungkin kita kan mempelajari dari skenario, tapi kan juga ada sutradara yang memang tahu apa yang ingin dia sampaikan dari masing-masing karakter. Dia bahkan punya catatan khusus emosi untuk sutradara kita punya grafik emosi untuk masing-masing karakter, di mana kita naik turun itu tuh dia ada gitu. Jadi memang kita pun ketika kita workshop ya latihan berdasarkan arahan dari kita. Jadi mungkin apa yang terlihat di film semuanya memang desain dari sutradara. Bagaimana kita mendalaminya dan memerankannya, tentunya kita ada waktu workshop dan reading sebelumnya. Jadi tadi nangisnya berapa kali? Memang Ya, bahkan kayak kan tadi kayak ada ini harus yang apa gitu. Ada berapa macam? Ya mungkin kalau spesifik ngomongin karakter Fajri, memang tuntutannya dari skenario dan juga dari Mbak Prita seperti yang Marsha bilang tadi, memang pengen ditampilkan sebagai sosok suami yang sangat tone down, sangat support istrinya gitu, berusaha untuk mengerti dan memahami, ngasih ruang banget gitu. Dan salah satu yang Mbak Prita selalu bilang adalah bayangin emosinya seorang wanita itu kan sudah sedemikian rupa ya, ditambah lagi dia adalah sosok yang mungkin wanita karir, punya prinsip mandiri sekali gitu ya, independent woman kan, dan harus mengalami terapi hormon sehingga fluktuasi emosinya pasti akan lebih range-nya lebih tinggi, lebih dynamic lagi. Nah, Fajri di sisi yang lain mungkin berusaha untuk melihat itu dan mengerti itu supaya enggak konflik yang tercipta itu bukan karena situasi dari kedua pasangan yang nggak bisa ngerti gitu, tapi memang konfliknya dalam ini kita harus ngapain ya, itu yang terjadi pada akhirnya. Sehingga mungkin kalau dilihat di satu adegan di mana kita tuh kalau latihan nggak seintens itu, tapi buat aku itu magical moment ketika akhirnya kita mainin waktu dia minta Fajri ya udah nikah lagi aja gitu. Itu terasa sekali kan bahwa ini dua-duanya udah beda nih, emosinya juga udah beda. Nah, kebayang kalau suaminya bereaksinya lebih dari itu, bahkan mungkin menyerang atau apa, kan bubar jalan jadinya. Mungkin ini jadi salah satu pesan buat para suami lah di luar sana, makanya yaitu kadang kita harus hadir dan diamnya kita tuh justru kadang menenangkan dan bisa jadi pelukan bagi istri. Kalau boleh tahu ada keseruan apa selama syuting? Keseruan. Seru banget seperti syuting. Ya suasana syuting kita sih nggak melo gitu, menyenangkan. Terus kita juga sehat ya. Jadi ya mungkin tantangannya mungkin kayak ya itu kita harus mengatur emosi. Manajemen emosinya, dan aku bersyukur banget di produksi ini Mbak Prita dan Estrada kita benar-benar kasih ruang dan membantu kita mempersiapkan diri juga untuk masuk ke scene-scene yang memang berat gitu. Benar-benar dibangun suasananya, dijagain rasanya kita gitu, supaya kita bisa ada di level yang pas. Mungkin yang lebih harus dibangun tanya penonton yang stop, bukan yang bahwa memang hal-hal yang kayak
Mbak Marsha kalau syuting di air terjun itu seperti apa? Dingin banget. Itu di Jakarta, di lokasinya boleh tahu? Jawa Barat. Mbak Marsha kan di sini jadi politisi ya. Dengan secara itu terpaku dengan skenario sendiri atau dari Mbak Marsha sendiri ada referensi ngobrol, ada kenalan mungkin gestur seorang politisi terutama perempuan tuh dan jadi pemimpin di situ itu ada referensi atau ya udah skenario aja sih Mbak? Iya tentunya lihat mencari referensi juga dan tapi yang utama memang dari skenario. Mencari referensi ya pasti lah melihat mungkin beberapa gestur, tapi mungkin film ini kan juga tidak fokus di bagian itu ya. Jadi konsentrasinya lebih ke bagian yang lain. Itu hanya gambaran latar belakang isi kan. Udah kelihatan banyak ya. Boleh shot apa? Kemana? Oke. Hai, saya Dodi Sinatria. Saya masih Titi. Jangan lupa untuk saksikan film Liora, Penantian Buah Hati, hanya di bioskop mulai tanggal 7 Agustus. sampai ketemu. Terima kasih. Thank you.